Halo, kembali lagi di video aku. Dan di video kali ini aku ingin membahas news atau berita yang menurut aku udah sangat meresahkan ya. Karena aku adalah termasuk orang tua, termasuk netizen juga, dan aku adalah seorang yang belajar tentang psyche, jiwa manusia, jiwa seseorang. Kenapa suatu masalah atau suatu proses di dalam kehidupan kita itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita manusia. Kenapa suatu masalah itu bisa tercipta atau terwujud di kenyataan. Jadi pagi ini aku buka YouTube dan aku terkejut dong. Aku bakal lampirkan beritanya di sini. Ini berita dari Kompas TV dan ini Kompas TV Pontianak channelnya. Mereka menghadirkan berita tentang terjadi lagi seorang ibu tega cabuli anak kandungnya dan demi uang. Ini adalah berita kedua setelah berita pertama yang kemarin sempat heboh, yang dimana anaknya itu masih balita dan si orang tua ini melakukan tindakan yang sama sekali bukan menunjukkan sisi kemanusiaan terhadap anaknya. Aku pakai kacamata dulu biar kelihatan lebih serius karena memang aku pengen berbicara tentang sesuatu yang serius di sini. Aku pengen berbincang-bincang deh dengan kalian yang ada di rumah yang nonton video ini. Aku yakin yang nonton video ini pasti orang dari berbagai macam usia, baik itu yang sudah menjadi orang tua ataupun belum menjadi orang tua, pasti ngeri banget ya lihat ada berita seperti ini gitu. Dan juga kalian mungkin anak remaja yang masih sekolah, pasti ngelihat berita seperti itu, ini apa sih gitu kan. Kenapa sih seorang ibu kok tega melakukan seperti itu gitu. Dan banyak juga netizen yang mengomentari di situ, bukan orang tua, binatang ini, mana jiwanya, otaknya. Well, kita manusia memang di dasarnya, di level terbawah terdalamnya kita manusia, itu ada yang namanya sisi hewaninya kita, sisi animalnya kita. Dan itu nggak bisa kita pisahkan dari jiwa kita. Kenapa hal seperti ini bisa terjadi? Kalau dari sudut pandangnya aku adalah spesialis GESAR, aku belajar metode self-development GESAR, metode yang ngebantu kita untuk memahami cara kerja inner world atau batin kita, dan kita yang mengontrol diri kita sendiri, diri kita yang liar ini, diri kita yang penuh dengan kekotoran ini, kita yang mengontrol, kita yang memperbaiki, kita yang mentransformasi kalau misalkan kita mau. Jadi di GESAR itu ada caranya. Kalau misalkan kita lihat dari sudut pandang aku spesialis GESAR, hal seperti ini bisa terjadi dari berbagai macam faktor. Dan kita bukan orang yang menjalani kehidupan, kita bukan ibu itu sendiri yang melakukan tindakan seperti ini dengan anaknya. Jadi kalau misalnya kita menjudge apakah dia manusia atau bukan, ya kita tahu pasti dia manusia karena looknya saja sama seperti kita gitu kan. Cuman kalau misalnya kita berbicara di jiwanya, entah itu manusia atau enggak, saya juga nggak tahu gitu. Karena saya nggak langsung kontak dan dia, saya nggak ngeliat kenapa dia melakukan itu. Tapi yang pasti, ini buat ibu-ibu yang ada di rumah, wanita juga yang ada di rumah. Kalau misalkan kalian memutuskan untuk memiliki anak, kalau misalkan kalian memutuskan untuk berumah tangga, menikah, kemudian memiliki anak, tolong banget, tolong dipersiapkanlah kemampuan diri kalian untuk mencari nafkah dan menjadi kaya raya, siap untuk bekerja keras dan menafkahi anak-anak kalian. Jangan sampai anak kalian muncul di dunia ini dan kalian menggunakan mereka untuk mengkompensasi atau membuat kalian terlepas dari masalah yang kalian gak bisa tutupi. Jadi kalau misalkan sekiranya membeli beras untuk diri sendiri dan membeli makanan kepada diri sendiri belum bisa, atau sekiranya nggak bisa membahagiakan diri sendiri kemudian pengen memiliki anak untuk supaya bisa lebih bahagia, tolong jangan dilakukan. Karena anak lahir bukan untuk dimintai untuk dihancurkan masa depannya, dan bukan untuk dimintai untuk bekerja untuk orang tuanya. Anak lahir dengan sumber dayanya, dengan keinginannya untuk masa depannya yang lebih baik. Jadi tugas kita orang tua adalah sebelum kita memutuskan untuk berkeluarga, sebelum kita memutuskan untuk memiliki anak, jadikanlah diri kita bahagia dulu, finansialnya oke dulu, mental kita siap, kita bisa merawat anak, mendidik anak, membesarkan anak. Karena kalau misalnya kita punya anak tetapi semuanya belum siap, nah ini yang biasanya memicu banyak hal bisa terjadi. Apalagi kalau misalkan di dalam rumah tangga udah kita stucknya itu di masalah memikirkan besok makannya apa,
suami nggak bisa diharapkan untuk mencari uang, kitanya juga nggak bisa mencari uang. Nah, ini biasanya muncul tindakan-tindakan kriminal, tindakan-tindakan yang sisi kebinatangannya itu lebih tinggi gitu. Karena survival atau energi untuk bertahan hidup, keinginan untuk bertahan hidup ini adalah biasanya dimiliki oleh binatang, dan binatang nggak berpikir. Yang penting kita semua makan, baik atau buruknya tindakan yang akan kita ambil, benar atau salahnya itu ya terserah gitu. Dan ini adalah level terbawahnya jiwa manusia ketika udah pada tingkat stres dan frustasi tinggi. Dan di Indonesia, kenapa banyak kasus seperti ini dan masih banyak kasus seperti ini, bukan hanya di Indonesia, di berbagai dunia yang berkembang kasus kriminalitas, kasus-kasus yang dimana mengejutkan seperti ini, dimana orang tua kok tega melakukan sesuatu dengan anaknya sendiri untuk dia mencapai kemampuan survival atau bertahan hidupnya. Kita nggak heran, karena kurang gitu loh pendidikan dimana untuk menganjurkan kepada orang tua atau pasangan yang ingin memiliki anak atau ingin berkeluarga, sudah siap mentalnya atau enggak, atau sudah siapkah finansialnya misalnya. Kebanyakan dari kita ya udah kalau misalkan ngerasa nggak bisa lagi nahan nafsu, ya udah kita nikah dan kita nggak tahu nih apakah bakalan hamil atau enggak, bakalan memiliki anak atau enggak, kita nggak memikirkan itu. Karena pendidikannya kurang, pendidikannya hanya tentang 1 ditambah 1 sama dengan 2, dan semua orang harus sarjana, memiliki titel yang sama, tetapi kemampuan cara berpikirnya untuk menjadi manusia itu kurang. Kemampuan untuk memahami apa itu jiwa, bagaimana batin itu mengontrol kita di dalam kehidupan kita, bagaimana perasaan kita mengontrol kita, itu sangat sedikit pengetahuan-pengetahuan seperti itu. Dan saya sangat senang sekali kalau misalnya orang banyak yang mulai melihat ke sisi psikologi, orang mulai banyak belajar tentang bagaimana self-healing, motivator, dan sebagainya. Karena kita perlu untuk belajar seperti ini, untuk memahami jiwa kita, untuk memahami pikiran kita. Kita dikasih pikiran, dan pikiran kita itu sangat kompleks sekali. Ada banyak hal terjadi di sana, dan ada banyak hal sisi dari pribadi kita yang membuat kita, apakah kita bisa mengontrol kehidupan kita atau menghancurkan kehidupan kita. Dan saya rasa sudah saatnya untuk kita, orang Indonesia, baik orang biasa maupun pemerintah, mulai melihat arah ini. Kalau misalkan kita pengen negara kita maju, kalau misalkan kita pengen orang miskin gak menjadi semakin bodoh, dan orang pintar gak menjadi tertutup hatinya, udah saatnya untuk melihat bukan hanya pendidikan, semuanya harus sarjana, dan siapa yang sarjana boleh bekerja, siapa yang sarjana mendapatkan tempat di mana dan di mana, tetapi mulai untuk melihat bahwa nggak cuman sarjana, nggak cuman orang bersekolah yang bisa memiliki banyak akses gitu. Orang yang nggak bersekolah pun kalau misalkan dia bisa memiliki potensi atau skill yang bisa dikembangkan, kita juga harus mendukung itu gitu. Karena pendidikan di sekolah nggak juga menjamin bahwa akhlak atau sisi manusianya seseorang memiliki kualitas yang bagus. Karena itu dua hal yang berbeda ya. Kemampuan kita, cara berpikir kita, bagaimana kita memahami informasi di sekolah, informasi yang kita terima dari buku-buku atau dari guru, dari orang di sekitar. Dan bagaimana kita memproses informasi ini dengan energi yang lebih dalam yang kita punya. Bagaimana kita merasakan ini, apakah kita mengambilnya sepenuhnya bersih atau kita jujur dengan diri sendiri. Apakah kita memiliki hati nurani atau enggak. Itu bukan sesuatu yang kita pelajari di sekolah. Tentang hati nurani, ini kita pelajari dengan orang-orang yang memang belajar tentang energi batin atau jiwa. Dan itu bukan sesuatu yang baru untuk negara-negara di luar dari Indonesia. Kalau di Indonesia ketika kita berbicara tentang batin, tentang jiwa, langsunglah dikaitkan dengan yang namanya mental disorder atau sakit mental. Enggak, bahkan orang yang kelihatan sehat, orang yang kelihatan normal biasa saja, baik dia ekonominya tinggi ataupun yang ekonominya rendah, itu memiliki potensi ketika dia drop di dalam hidup, dia nggak akan bisa support dirinya sendiri kalau misalkan jiwanya atau nuraninya nggak kuat. Nah, jadi di video ini aku ingin menyampaikan kepada kalian bahwa apa yang terjadi, fenomena yang sekarang ada di Indonesia itu dikarenakan ya kurangnya perhatian dari orang-orang yang memiliki kuasa, orang-orang yang memiliki kekuatan seperti kita yang tahu tentang sesuatu. Kita nggak melihat bahwa di sekitar kita itu ada orang yang butuh support. Kadang orang-orang yang seperti ini tuh ya mereka tertutup dari sosial, mereka nggak bisa share tentang bebannya mereka, tentang kehidupannya mereka, dan nggak ada juga solusi gitu. Ketika udah miskin dan bodoh juga gitu kan, titik survivalnya itu kurang gitu loh. Apa ya, kayak dia tuh untuk survivalnya ya jadi kayak binatang gitu. Untuk bertahan hidupnya ya sikapnya harus seperti binatang. Jadi jangan salahkan, jangan menghakimi
Karena orang-orang yang seperti ini biasanya mereka turn atau berbalik ke sesuatu yang sangat negatif dan sangat mengejutkan, sangat menentang norma di masyarakat, karena juga ada pengaruh orang-orang di sekitar. Dari orang tua, dari teman, sahabat, dari lingkungan. Apa yang terjadi di lingkungan di sana? Apa yang terjadi dengan orang-orang di sana? Sudah adakah pendidikan untuk melihat, untuk memahami bahwa kamu kalau jadi orang tua tuh jangan seperti ini ya. Kalau kamu jadi orang tua tuh harus seperti ini ya. Nggak diajarkan gitu. Sejak awal ketika mereka sudah memutuskan untuk memiliki anak. Jadi ini sangat penting ya. Untuk memahami bagaimana jiwa kita bekerja dan bagaimana itu membantu kita untuk memutuskan apa yang benar-benar manusiawi, apa yang enggak di kenyataan di kehidupan kita. Dan saya harap video ini bisa ngebantu untuk orang-orang yang punya kuasa, orang-orang yang punya akses. Mulailah untuk melihat bahwa kepentingan dalam manusia kita saat ini bukan hanya tentang untuk menjadi kaya, untuk menjadi penuh isi otaknya, enggak. Atau memahami sesuatu di informasinya, enggak. Tapi coba untuk cari gimana caranya mengisi sesuatu yang positif di nurani seseorang. Dan itu yang saya pelajari di GSR. Kalau orang memiliki pendidikan yang tinggi, kalau misalkan hati nuraninya nggak ada, kalau orang punya pendidikan yang tinggi, dia cerdas, pintar, tetapi kalau misalkan hati nuraninya nggak ada, ya sama aja bohong. Karena hati nurani yang mengontrol yang selanjutnya, yang kita gunakan di dalam kehidupan kita. Otak kita, cara kita berperilaku, itu semuanya didorong oleh hati nurani. Dan nggak ada yang benar-benar ngelihat ke sana. Sedikit orang yang ngelihat ke sana. Oke? Jadi sampai ketemu di video berikutnya. Bye.